warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda di seluruh Nusantara, khususnya siswa-siswi SMP? Berjumpa kembali dengan Bunda Eni dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita memulainya, marilah sama-sama kita ingat materi yang lalu. Apa ya materi yang lalu? Ya, benar sekali kamu. Materi yang lalu yang sudah kita pelajari adalah tentang energi dalam kehidupan. Untuk kali ini, materi yang akan kita pelajari ada hubungannya dengan materi pada pertemuan yang lalu. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang baru ini, marilah sama-sama kita amati tayangan slide berikut ini. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything will be alright. Go with your voice and say. Pada foto-foto di slide tadi, ada gambar apa saja ya yang kalian amati? Ada gambar tumbuhan, ada gambar kucing mewakili hewan, ada sekelompok manusia. Kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang sel. Dan tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai adalah yang pertama, 1. Siswa dapat memahami pengertian dari sel. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam sel dan perbedaannya. Agar pembelajaran kita kali ini dapat lebih jelas, marilah sama-sama anak-anak Bunda menyimak tayangan slide berikut ini. Ikhtisar tentang sel. Pengertian sel. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Robert Hooke adalah seorang penemu ahli kimia dan matematika, juga arsitek serta filsuf. Ia orang pertama sekali menemukan mikroskop dan dia juga yang pertama sekali menemukan sel. Berdasarkan susunan sel, organisme dibagi menjadi dua. 1. Organisme uniseluler. 2. Organisme multiseluler. Organisme uniseluler adalah organisme yang tersusun atas sel tunggal, contohnya bakteri dan amoeba. Sedangkan organisme multiseluler adalah organisme yang tersusun dari banyak sel, contohnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan struktur dan fungsi sel, organisme dibagi menjadi dua, yaitu 1. Prokariota, 2. Eukariota. Prokariota adalah organisme yang memiliki sel prokariotik, sedangkan eukariota adalah organisme yang memiliki sel eukariotik. Prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariota memiliki membran inti. Semua makhluk hidup prokariota adalah uniseluler, kecuali Myxobacteria yang sempat menjadi multiseluler di salah satu tahap siklus hidup biologinya, contohnya Euglena. Sel eukariotik adalah sel multiseluler yang terdapat pada makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sebagai pembungkus inti sel atau nukleus. Berikut ini adalah penampang sel eukariotik. Sebagai contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Kedua sel ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Berikut adalah organel-organel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama ada membran sel, ada retikulum endoplasma, ada nukleus, badan Golgi, nukleolus, mitokondria, vakuola, dan lain-lain. Persamaan sel hewan dan sel tumbuhan. Persamaan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah keduanya sama-sama memiliki membran sel, sitoplasma, membran inti, inti sel, mitokondria, ribosom, DNA, dan RNA. Anak bisa melihat perbedaannya pada gambar di sebelahnya.
Close to the ones here today. Close Nah, to the ones that we lost. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. And the memories. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel tumbuhan umumnya lebih besar. I did not know. Sel tumbuhan memiliki struktur yang tidak ada di sel hewan, yaitu yang pertama ada kloroplas, yang kedua dinding sel, yang ketiga vakuola. Anak-anak, agar lebih paham, amati gambar di sebelah teks ini. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah. Bagaimana? Sudahkah anak-anak Bunda mengamati tayangan slide tadi? Dan Bunda harap anak-anak Bunda sudah memahami apa itu sel, dapat menyebutkan macam-macam sel, dan dapat menyebutkan juga macam-macam perbedaan sel. Nah, untuk lebih tahu tingkat pemahaman anak-anak Bunda tentang materi ini, marilah sama-sama anak-anak Bunda mencoba latihan berikut ini. Bagaimana latihan yang barusan anak-anak Bunda coba? Semoga anak-anak Bunda bisa menjawabnya. Itu ditandai karena anak-anak Bunda mengamati pembelajaran hari ini dari tayangan awal sampai slide barusan. Nah, Bunda harap anak-anak di rumah sudah mengerti ya apa pengertian sel, bisa menyebutkan macam-macam sel, dan bisa menyebutkan macam-macam perbedaan sel antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Berhubung waktu pembelajaran kita tinggal sedikit lagi untuk mengakhirinya, sebelumnya Bunda ingin menyampaikan 3M. Yang pertama, menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Jangan lupa itu selalu diterapkan protokol kesehatannya. Kemudian jikalau Bunda ada salah dalam memberikan materi ini, Bunda mohon maaf, karena yang namanya kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik Bunda. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring back you.